Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pagi ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tematik lagi ya. Tematik. Kita sudah sampai pada subtema kedua. Tema 1, subtema kedua. Subtema kedua ini akan membahas tentang hidup rukun dengan teman bermain. Coba perhatikan gambar ini ya. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Selanjutnya, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Coba kita lihat gambar yang pertama ini. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Iya ya, mereka bermain kelereng dengan rukun. Kemudian gambar yang di bawahnya ini, yang sebelah kiri. Ini bermain bola tetapi ada dua temannya yang sedang cekcok ya. Ada yang sedang bertengkar. Jadi ini tidak, karena ada yang bertengkar. Gambar yang ketiga ini rukun atau tidak? Yang di sebelah kanan, bermain ayunan. Rukun ya, menunjukkan sikap rukun karena tidak berebutan dan mungkin tadi bergantian saat bermain ayunannya. Kemudian gambar yang keempat yang di bawah ini sebelah kiri, mereka berebut bermain ayunan, berarti rukun atau tidak? Tidak ya, tidak rukun. Kemudian gambar yang terakhir, ini ada temannya yang jatuh saat bermain tetapi tidak segera ditolong, malah ditertawakan, berarti tidak. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Sering ya, bermain bersama teman ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ya, sikapnya kita harus menjaga kerukunan, menjaga sikap rukun ya. Yang ketiga, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Ya, tidak rukun ya tidak bisa. Wong nanti kalau tidak rukun pasti bermainnya saling diam-diaman gitu kan, tidak saling menyapa. Kemudian mau bermain bersama itu jadi males ya. Jadi harus misalkan ada yang salah ya minta maaf dulu ya, minta maaf dulu, kemudian bisa bermain lagi bersama. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Yang pertama, Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Kemudian Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman-teman yang lain." Kemudian Udin berkata lagi, "Boleh saja, Do. Semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Kemudian Edo berkata lagi, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Kemudian Udin menjawab, "Tidak apa-apa, Do. Ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Selanjutnya, sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo tersebut. Nah, ini anak-anak diminta untuk mengungkapkan kalimat ajakan itu ya. Tulis kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Di sini tadi pada percakapan tadi Edo dan Udin, yaitu kalimat ajakannya adalah yang pertama ya, Udin ya. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Udin mengajak Edo ya. Kata ayo ini menunjukkan ajakan. Oke, selanjutnya amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, coba perhatikan gambar yang atas, paling atas ini. Dibaca dulu. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Gambar yang kedua ini sedang bermain kelereng ya. Tadi siapa? Udin, Edo, dan satu lagi temannya. Kemudian, oh ya, teman satunya adalah Made. Kemudian gambar yang ketiga adalah ini yang kuning, si Made ya. Kemudian yang biru
si Udin. Yang kata yang depan, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Oh, berarti Madin berkata mau mengambil kelereng, dan berarti yang mengajak adalah si Edo. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian Made menjawab, ayo Din, aku mau mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, tulis isi cerita sesuai urutan gambar di samping, tulis dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Nah, untuk membuat ceritanya, anak-anak terlihat sudah melihat gambarnya tadi ya. Untuk mengurutkannya, dilihat dulu kalimat ajakannya ada di mana. Di paling bawah ya, gambar paling bawah. Nah, jadi yang ditulis pertama paling atas adalah Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian kalimat kedua, Made menjawab, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya gambar yang mana? Gambar yang kedua ya, mereka sedang bermain kelereng dengan rukun ya misalkan. Kemudian kalimat yang terakhir ada pada gambar pertama kan, berarti ya setelah bermain mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Berarti sudah menjadi sebuah cerita ya. Dari gambar ketiga, gambar kedua, kemudian ke gambar pertama. Oke, selanjutnya ayo mengamati. Di lapangan teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, kalau di sini gambarnya adalah menunjukkan bermain layang-layang ya. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Yang pertama adalah menirukan gerakan bermain. Yang pertama adalah gerakan tangan. Menirukan gerakan bermain. Yang pertama gerakan tangan. Gerakan tangan yaitu gerak dasar tangan dibagi atas gerak tangan dan lengan. Beberapa gerakan tangan yaitu mengepal, membuka, dan melambai. Gerak berputaran tangan pada pergelangan disebut ukel. Ya, berputar pada pergelangan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah gerakan kaki. Berikut jenis gerak dasar gerak kaki. Yang pertama gerak telapak kaki. Yang kedua adalah gerak kaki itu sendiri. Gambar yang pertama ini gerak telapak kaki ya. Jadi telapak kakinya membuka atau menghadap ke samping, ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian yang kedua adalah gerak kaki menyilang. Gerak kaki menyilang. Kemudian gambar yang ketiga dan keempat ini sama ya, gerak telapak kaki. Selanjutnya yang terakhir ini adalah gerakan kepala. Berikut gerak dasar gerak kepala dan leher. Yang pertama adalah gerak kepala menoleh, mematuk, menongol, mengibas, dan berputar. Gerak kepala mengangguk, mendongak, menggeleng, dan memalingkan muka. Jadi gerak kepala itu ya bisa lehernya diputar, terus kemudian berpaling ke kanan dan ke kiri, kemudian melihat ke bawah ya, mengangguk ya, terus kemudian mendongak. Seperti pada senam itu biasanya ya pada umumnya. Ini nanti selanjutnya prakteknya dengan Pak Guru olahraga. Lakukan gerakan-gerakan tersebut. Mula-mula lakukan gerakan ini tanpa hitungan. Selanjutnya lakukan gerakan ini dengan hitungan bersama teman-temanmu. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Nah, untuk beraktivitas setiap hari manusia pasti menggerakkan kepala, tangan, dan kaki ya. Jadi untuk prakteknya nanti semoga bisa tatap muka ya dengan Pak Guru olahraga. Next selanjutnya, Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Tadi Udin dan Edo ya bermain kelereng. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Kelereng Udin yang depan, kelereng Edo yang ini yang samping ya, samping kanan. Kelereng Udin yang kiri. Perhatikan kubus ratusannya ya. Kelereng Udin kubus ratusannya ada 1, kelereng Edo juga ada 1. Kemudian yang kedua bandingkan kubus puluhannya. Kubus puluhan punya Udin ada 1, kubus puluhan punya Edo ada 2. Berarti ya, perhatikan puluhannya 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah
Yang 20 ya. Yang 20. Jadi kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Karena kelereng Udin cuma ada 115 dan kelereng Edo 124. Paham ya? Selanjutnya ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, yang pertama ini kubus. Bandingkan kedua kubus ini. Kubus yang pertama, yang sebelah kiri, yang depan, ini kubus ratusannya ada 2. Yang belakang kubus ratusannya ada 1. Berarti yang depan lebih banyak karena kubus ratusannya ada 2 ya. 232. Yang belakang 146. Kemudian gambar yang kedua, yang bawahnya. Ini kubus yang depan ratusannya ada 1. Sedangkan kubus yang belakang ratusannya ada 3. Berarti yang belakang lebih banyak karena kubus ratusannya ada 3. Yang depan jumlah semuanya 148. Kemudian yang belakang 316. Jadi 316 lebih banyak. Kemudian gambar yang ketiga ini gambar apa ya? Ini buah kelengkeng mungkin ya. Atau mungkin buah apa, yang penting ini seperti anggur juga boleh. Kita perhatikan gambar yang atas. Gambar yang atas ini kantong buah ratusannya, 10-10-nya ada 10, ini yang paling depan. Yang atas ada 1, ratusannya, yang bawah juga ada 1. Kalau sama kita bandingkan puluhannya. Puluhannya yang atas ada 8, yang bawah ada 6. Berarti dipastikan yang atas lebih banyak karena puluhannya lebih banyak. Yang atas jumlah semuanya 183. Yang bawah ini 168. Oke, selanjutnya tulis lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama adalah buku ya ini. Buku A dengan buku B, coba bandingkan. Buku A ratusannya ada 3, buku B ratusannya juga ada 3 ya. Kalau ratusannya sama, kita lihat puluhannya. Buku A puluhannya ada 3, buku B puluhannya ada 6. Berarti buku B ini lebih banyak. Jadi jawabannya buku A lebih sedikit daripada buku B ya. Jumlah semuanya buku A itu ada 337. Sedangkan buku A 337, sedangkan buku B 366. Kemudian yang kedua ini gambar pensil. Coba lihat pensil A dan B. Ini bisa pensil, bisa spidol ya. Boleh sama saja, tidak masalah. Gambar A dan B. Kita lihat gambar A ratusannya ada 1, gambar B juga ada 1, sama ya. Kemudian kita bandingkan puluhannya. Puluhannya yang gambar A ada 5, yang gambar B juga ada 5, sama juga. Kalau puluhannya juga sama, kita lihat satuannya ya. Satuannya yang pensil A ada 8, pensil B ada 7, selisihnya 1. Berarti 8 sama 7 mana yang lebih banyak? 8 ya. Berarti pensil A lebih banyak daripada pensil B. Selanjutnya yang ketiga ini gambar pulpen ya, pulpen ya. Kita bandingkan pulpen A dan pulpen B. Pulpen A ratusannya ada 2, pulpen B ratusannya ada 3 ya. Sudah pasti pulpen B lebih banyak. Jadi jawabannya pulpen A lebih sedikit daripada pulpen B karena ratusannya pulpen B lebih banyak. Jumlah semuanya pulpen A ada 200, puluhannya ada 7, 278. Sedangkan pulpen B ada 378. Bedanya 100 sendiri ya. Kemudian yang keempat ini gambar pensil warna. Ambil pensil warna ini kita bandingkan A dan B. Yang A ratusannya ada 1, yang B ratusannya juga ada 1. Kalau ratusannya sama, kita lihat puluhannya. Puluhannya yang A ada 2 ya pensilnya, kemudian yang B juga ada 2, sama juga kan. Kalau tetap sama ya, karena sama, kita lihat satuannya, bandingkan satuannya. Satuannya yang A ini ada 1, 2, 3, 7, yang B 1, 2, 3, 7, sama-sama 7, berarti jumlahnya sama ya, 127 yang A, yang B juga 127. Jadi jawabannya A sama dengan B, jumlah pulpen A sama dengan jumlah pulpen B.
Oke, untuk hari ini Pak Guru cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau susah dipelajarinya pelan-pelan. Kalau kesulitan nanti bisa bertanya pada orang tua. Kalau mungkin kesulitan juga bisa tanya pada Pak Guru melalui grup WA atau melalui SMS. Selamat belajar. Jangan lupa nanti dikerjakan tugas dari Pak Guru. Oke, untuk hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.